Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, ataupun yang saat ini sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Nah, untuk video kali ini Mama akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan penghasilan. Jadi untuk temanya kali ini yaitu tentang penyebab penghasilan besar tapi selalu kurang. Nah, jadi buat teman-teman bisa disimak videonya sampai akhir. Tapi sebelum itu, Mama mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini, ataupun buat teman-teman yang selalu setia nonton dan komen di setiap video Mama. Mama juga ucapkan terima kasih banyak. Terus juga buat teman-teman yang baru ketemu dan baru bergabung di channel Mama, Mama ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Nah, siapa nih di antara teman-teman semua yang mempunyai penghasilan besar tapi selalu merasa kekurangan? Apalagi buat teman-teman yang saat ini masih berstatus single dan belum mempunyai tanggungan apa-apa. Tapi kenapa sih penghasilan yang diterima setiap bulan itu selalu habis dan gak ada sisa? Sebenarnya ada banyak banget faktor yang menyebabkan kenapa penghasilan teman-teman itu terasa kurang. Jadi untuk faktor yang pertama di sini teman-teman itu tidak membuat budget. Nah, contohnya nih buat teman-teman yang mempunyai penghasilan per bulan di atas 5 juta rupiah, apalagi yang belum menikah, biasanya untuk penghasilannya itu habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak memulai budgeting dari sekarang, teman-teman itu nggak akan punya tabungan. Jadi buat teman-teman yang belum pernah belajar budgeting, coba deh teman-teman cari atau searching di Google ataupun di YouTube. Itu banyak banget yang mengajarkan ataupun yang memberikan cara gimana caranya sih untuk belajar budgeting bagi pemula. Nah, teman-teman bisa belajar dari situ. Terus juga teman-teman kalau misalnya udah membuat budgeting, itu teman-teman bisa mengatur keuangannya dengan baik. Terus juga teman-teman itu tahu berapa sih pengeluaran wajib setiap bulan, terus juga berapa kebutuhan setiap bulan, dan berapa uang yang bisa teman-teman saving. Nah, terus juga teman-teman bisa mengukur nih berapa sih uang yang harus teman-teman sisihkan sebagai hiburan dan juga sebagai dana untuk sedekah. Nah, terus juga di sini untuk penyebab penghasilan besar tapi selalu merasa kekurangan yang kedua, teman-teman itu tidak merubah habit ataupun kebiasaan. Nah, jadi di sini untuk kebiasaannya itu banyak banget ya, teman-teman. Jadi untuk contohnya nih teman-teman itu males masak, jadi selalu order GoFood. Terus juga kebiasaan nongkrong di cafe shop. Terus juga teman-teman yang punya aplikasi belanja online selalu tergiur dengan promo-promo setiap bulan. Nah, itu juga bisa menyebabkan kenapa sih penghasilan teman-teman itu selalu merasa kekurangan. Nah, jadi coba deh mulai sekarang buat teman-teman yang belum pernah belajar budgeting ataupun buat teman-teman yang selalu merasa nyaman dengan kebiasaannya, coba mulai sekarang teman-teman ubah perlahan-lahan supaya keuangannya itu lebih teratur lagi. Nah, terus di sini untuk penyebab ketiga penghasilan besar tetapi selalu merasa kekurangan, yaitu teman-teman itu tidak berinvestasi. Nah, untuk investasi sendiri di sini banyak banget contohnya ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga bingung, teman-teman bisa tanya sama teman di kantor ataupun tanya dengan keluarga yang sudah memulai untuk berinvestasi. Ataupun nih buat teman-teman yang masih merasa kebingungan apa sih investasi yang terbaik ataupun apa sih investasi yang aman, teman-teman juga bisa cari tahu dulu, teman-teman Google ataupun teman-teman cari di YouTube supaya teman-teman itu tidak salah langkah. Nah, jadi di sini teman-teman
coba lakukan investasi yang menurut teman-teman itu aman. Jadi contohnya nih, menyiapkan tabungan masa depan. Nah, caranya sih menurut Mama, teman-teman tinggal menyisihkan aja penghasilan setiap bulan yang teman-teman simpan di rekening terpisah. Terus juga teman-teman bisa menabung emas. Terus juga teman-teman bisa menabung ataupun mencicil properti, rumah ataupun tanah. Nah, itu kan nilainya semakin lama semakin tinggi ya, teman-teman. Terus juga di sini untuk faktor ataupun penyebab yang keempat, tidak keluar dari zona nyaman. Nah, untuk penyebab yang keempat di sini coba deh teman-teman lakukan perubahan. Jadi contohnya nih, teman-teman mengubah mindset untuk mencari peluang usaha. Terus juga coba teman-teman itu memulai usaha kecil dengan modal kecil sesuai dengan keahlian. Contohnya buat teman-teman yang pinter masak ataupun yang hobi masak, teman-teman bisa berjualan nih. Jadi contohnya bikin kue ataupun teman-teman bikin cemilan yang bisa dijual kembali. Terus juga jangan merasa aman dengan posisi pekerjaan sekarang, karena pada zaman sekarang untuk pekerjaan kita itu bisa kapan aja terjadi perubahan ya, teman-teman. Makanya mulai sekarang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita itu tahu nih untuk kedepannya kita harus bagaimana dan juga gimana nih untuk penghasilan kita selanjutnya. Nah, terus untuk yang kelima, penyebab penghasilan besar tapi selalu merasa kekurangan, yaitu sifat gengsi dengan lingkungan sekitar. Coba nih di antara teman-teman siapa yang masih merasa gengsi dan juga merasa minder dengan keadaan sekitar, coba angkat tangannya. Nah, jadi kenapa di sini Mama bilang sifat gengsi itu merupakan salah satu penyebab penghasilan kita itu merasa kekurangan. Contohnya nih, kita melihat teman-teman kita itu ganti handphone baru, terus juga beli tas baru. Nah, seketika dalam hati kita itu pengen beli juga ya, teman-teman. Tapi kita itu tidak memikirkan kebutuhan kita itu dalam 1 bulan itu cukup atau enggak. Terus juga apakah kita sudah menyisihkan uang untuk tabungan. Nah, karena sifat gengsi tadi biasanya sih kita itu nggak pikir panjang. Jadi kita ikut-ikutan untuk update ataupun upgrade barang baru seperti punya teman kita. Nah, untuk Mama sendiri ya teman-teman, menanggapi poin yang kelima tadi, lebih baik sih penghasilan yang Mama terima dari suami itu Mama pergunakan untuk kebutuhan keluarga aja. Selagi handphone Mama juga masih bagus, walaupun untuk tipenya juga udah lumayan jadul, Mama lebih suka nih mempergunakan penghasilan yang diterima dari suami itu untuk kebutuhan anak ataupun untuk kebutuhan keluarga. Terus selebihnya itu paling Mama tabung, daripada Mama harus ikutin tren yang ada sekarang, terus juga harus upgrade handphone lagi. Lebih baik sih uangnya Mama sisihkan aja ya teman-teman. Jadi untuk kedepannya Mama juga nggak ngerasa was-was karena nggak punya uang. Nah, terus di sini untuk penyebab yang terakhir, yang keenam, kenapa sih penghasilan besar tapi selalu merasa kekurangan, yaitu kita takut untuk bersedekah. Nah, jadi menurut Mama dengan bersedekah itu nggak akan membuat kita jatuh miskin. Jadi buat teman-teman yang pengen sedekah tapi bingung caranya, teman-teman bisa bersedekah makanan ataupun bersedekah tenaga, itu juga bisa. Jadi banyak banget cara bersedekah, tinggal teman-teman sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman untuk video tentang beberapa penyebab penghasilan besar tapi selalu merasa kekurangan. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video selanjutnya dan juga di video tentang keuangan lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.